Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, pada hari yang suci ini kami bersyukur atas teladan Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul agung yang Kau pilih untuk menjadi pilar gerejamu. Melalui kesaksian hidup mereka, kami belajar tentang iman, teguh, pertobatan yang tulus, dan semangat pewartaan yang tak kenal lelah. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabdamu hari ini meneguhkan iman kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami semakin mengenal Putramu Yesus Kristus dan semakin setia dalam mengikutinya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus merupakan salah satu perayaan besar dalam gereja Katolik. Kedua rasul ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan gereja perdana. Meskipun memiliki latar belakang yang sangat berbeda, keduanya dipersatukan oleh kasih kepada Kristus dan pengabdian total kepada Injil. Petrus adalah seorang nelayan sederhana yang dipanggil Yesus dari tepi Danau Galilea. Ia penuh semangat, tetapi juga memiliki kelemahan dan ketakutan. Paulus adalah seorang Farisi yang terdidik dan awalnya menjadi penganiaya gereja.
Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, ia menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Hari ini kita mendengarkan pertanyaan Yesus yang sangat mendasar. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada Petrus atau para murid 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan ini juga sekarang ditujukan kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apa jawaban kita? Di tengah kesibukan hidup, tantangan zaman, dan berbagai persoalan yang kita hadapi, siapakah Yesus bagi kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pendapat orang banyak, mereka memberikan berbagai jawaban. Ada yang menganggap Yesus sebagai nabi besar, ada yang menyebutnya Elia, ada yang mengira bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Namun Yesus kemudian mengarahkan pertanyaan itu secara pribadi kepada para murid. Menurut kamu, siapakah aku ini? Inilah pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan teori atau hafalan. Pertanyaan ini menuntut jawaban dari hati. Banyak orang mengenal Yesus sebagai tokoh agama yang hebat. Banyak orang mengagumi ajarannya. Namun menjadi murid Yesus berarti lebih dari sekedar mengetahui tentang Yesus. Menjadi murid Yesus berarti memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Karena itu, kalau kita bertanya kepada diri sendiri, apakah Yesus sungguh menjadi pusat hidup saya? Apakah saya mengandalkannya dalam setiap keputusan? Apakah saya percaya bahwa Dia hadir dalam suka dan duka hidup saya? Iman bukan pertama-tama soal pengetahuan, melainkan soal relasi dengan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita belajar dari pengakuan Rasul Petrus. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini menjadi dasar iman gereja sepanjang zaman. Petrus mengakui bahwa Yesus bukan sekedar guru atau nabi, tetapi putra Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Menariknya, pengakuan iman ini datang dari seseorang yang kelak akan jatuh dan menyangkal Yesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja melalui manusia yang tidak sempurna. Seringkali kita merasa tidak layak karena kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah jatuh, kita mungkin pernah mengecewakan Tuhan. Namun seperti Petrus, kita tetap dikasihi dan dipanggil Tuhan. Yang terpenting bukanlah apakah kita pernah jatuh, melainkan apakah kita mau bangkit kembali dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa jawaban Yesus terhadap pengakuan iman dari Rasul Petrus? Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Pernyataan ini menunjukkan bahwa gereja bukan karya manusia semata, melainkan karya Kristus sendiri. Selama 2000 tahun, gereja menghadapi berbagai tantangan, penganiayaan, perpecahan, krisis, kelemahan manusia. Namun gereja tetap berdiri karena Kristus sendiri adalah fondasinya. Sabda Tuhan ini memberi penghiburan bagi kita. Di tengah dunia yang terus berubah, kita memiliki tempat berpijak yang kokoh, yaitu Kristus dan gerejanya. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil bukan hanya menjadi anggota gereja secara administratif, tetapi lebih daripada itu, menjadi batu hidup
yang ikut membangun gereja melalui iman, kasih, dan pelayanan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari Rasul Paulus kita bisa belajar apa? Jika Petrus melambangkan kesetiaan dan kepemimpinan, maka Paulus melambangkan semangat pewartaan. Setelah bertobat, Paulus mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Ia menempuh perjalanan ribuan kilometer. Ia menghadapi penolakan, penganiayaan, dan penderitaan. Namun, ia tidak pernah menyerah karena ia telah mengalami kasih Kristus secara pribadi. Dari Paulus, kita belajar bahwa iman tidak boleh disimpan hanya untuk diri sendiri. Iman harus dibagikan dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, komunitas, dan masyarakat. Kita dipanggil menjadi pewarta Injil melalui perkataan dan tindakan. Mungkin kita tidak berkhotbah di depan ribuan orang seperti Paulus, tetapi kita dapat mewartakan Kristus melalui kejujuran, kesabaran, kasih, dan pengampunan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini dunia membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki iman seperti Petrus dan semangat seperti Paulus. Di tengah maraknya individualisme, kita dipanggil membangun persaudaraan. Di tengah budaya kebencian, kita dipanggil menghadirkan kasih. Di tengah keputusasaan, kita dipanggil membawa harapan. Di tengah ketidakjujuran, kita dipanggil menjadi saksi kebenaran. Kita mungkin bukan rasul besar seperti Petrus dan Paulus, tetapi kita semua memiliki kesempatan setiap hari untuk menjadi saksi Kristus di tempat kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus mengingatkan kita sebagai orang Katolik di zaman sekarang bahwa Tuhan mampu memakai manusia biasa untuk melakukan apa yang luar biasa. Petrus yang sederhana dan Paulus yang pernah menganiaya gereja menjadi rasul-rasul besar karena mereka membuka hati bagi rahmat Tuhan. Hari ini Yesus kembali bertanya kepada kita, menurut kamu siapakah aku ini? Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup diucapkan dengan bibir, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan. Ketika kita percaya kepada Kristus, mengandalkannya dalam segala situasi, dan berusaha hidup menurut Injil, kita sedang membangun gerejanya di dunia. Semoga melalui teladan Santo Petrus dan Paulus, iman kita semakin kokoh, harapan kita semakin kuat, dan kasih kita semakin nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas teladan Santo Petrus dan Paulus yang telah mengabdikan hidup mereka demi kemuliaan nama-Mu. Teguhkanlah iman kami agar tetap kokoh ketika menghadapi tantangan hidup. Ajarlah kami untuk semakin mengenal dan mengasihi Engkau setiap hari. Berilah kami keberanian seperti Petrus untuk mengakui iman kepada-Mu, dan semangat seperti Paulus untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama. Berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia. Lindungilah Bapa Suci, para uskup, imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman agar tetap setia menjalankan perutusan-Mu. Jadikanlah kami batu-batu hidup yang ikut membangun gereja melalui pelayanan persaudaraan dan kesaksian hidup yang baik. Semoga dalam segala hal hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.